Oke, baik. Selamat berjumpa. Mari kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang transformasi. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi, ya, bagian dari uh, transformasi. Oke, baik. Mari kita lanjut. Ya, definisi. Jadi refleksi adalah sebuah perpindahan titik atau kemarin kita katakan sebagai transformasi yang memindahkan satu titik pada bidang menggunakan sifat dari cermin datar. Apa sifat cermin datar? Cermin datar mempunyai sifat adalah jarak dari objek ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi pada saat kita melakukan pencerminan maka akan terlihat seperti ini. Jadi yang di tengah ini, yang ini adalah cermin, ya, cermin datar gitu ya. Ini adalah objeknya. Jadi waktu kita mengambil jarak dari kaki, misalnya kaki ini S sampai kepada cermin, maka bayangannya juga memiliki jarak yang sama dari bayangan ini ke cermin. Demikian juga tingginya dan semua titik yang ada di dalam objek itu memiliki memiliki jarak yang sama. Ya, itu yang akan kita gunakan pada waktu kita melakukan transformasi pencerminan. Jadi itu adalah H, tinggi objek, H aksen adalah bayangan objek, maka H sama dengan H aksen. Ya, ini bukan tanda minus ya. Kira ini tanda minus. Ini artinya poin pertama, ya. Kemudian jika S itu jarak dari objek ke cermin dan X aksen adalah jarak bayangan ke cermin, maka S itu sama dengan X aksen. Oke, baik. Kira-kira demikian. Nah, ada beberapa bagian di dalam pencerminan yang akan kita lakukan. Jadi menjadikan beberapa garis itu sebagai objek, sebagai cermin. Ya, misalkan sumbu Y, misalnya sumbu Y, ya, kita akan jadikan cermin, kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan sesuatu, misalnya X sama dengan A, Y sama dengan B, garis Y sama dengan X gitu ya. Ini akan kita gunakan jadi ada 5 gitu. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X ini menjadi cerminnya. Menjadi cermin ya, dan objeknya itu adalah titik. Kembali lagi, waktu kita berbicara titik, kita akan berbicara tentang bangun datar, juga bisa berupa garis. Ya, persamaan garis. Ya. Saya kali ini kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu X. Ya, misalnya saya punya objek di sini adalah titik A, X, Y. Kemudian saya cerminkan terhadap sumbu X, itu sama dengan menjatuhkan garis tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, jadi saya seperti menarik garis dari titik A tegak lurus terhadap sumbu X terus sampai kapan? Sampai saya punya dapat titik A aksen dengan jarak ini sama. Ya, garis. Kalau misalnya ini A, misalkan ini titik, saya namakan titik B misalnya, maka panjang AB, garis AB ini sama dengan panjang garis AB itu sama dengan panjang B aksen. Ya, kira-kira begitu. Jadi yang berubah di sini hanyalah posisi X itu tidak berubah. Ya, ini tetap X, dia jarak dari sumbu Y itu tetap X dari sini ke sini gitu ya. Yang berubah adalah jarak terhadap sumbu Y, bukan jarak. Ya, jaraknya sama ya dari sumbu X tapi posisinya berbeda. Ya, kalau di sini Y, maka bayangannya adalah minus Y. Oke, baik. Kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya punya sumbu garis titik A, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, ya, ini pencerminan terhadap sumbu X, bayangannya adalah aksen X, Y, X aksen Y aksen, ya, dengan X aksen sama dengan X, tetap tidak ada perubahan.
kemudian Y aksen adalah minus Y. Penulisannya kira-kira seperti gitu ya. Mari kita, ini coba dihafalkan. Jadi X aksen sama dengan X, jadi bayangan dari X itu nanti sama gitu, tapi bayangan Y itu akan negatifnya. Contoh ya, pencerminan terhadap sumbu X dari titik A 2,-5. Oke, sorry. Waduh, salah pencet. Ya, kita punya tadi, kalau saya punya A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen gitu ya. Ini Y dengan X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan minus Y. Nah, untuk begini, dalam kondisi ini, maka kita akan punya, karena A-nya itu adalah 2,-5, maka kita akan punya X aksen ini sama dengan 2 dan Y aksen sama dengan min 5 atau positif 5. Ya, maka bayangannya adalah A aksen ini sama dengan 2,5. Ya, misalkan tadi berapa di sini, 2,-5 di sini ya, 2,-5, maka akan X tetap, maka hasilnya adalah di sini gitu ya. Ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 garis tegak lurus. Oke, kira-kira demikian. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini kalau punya garis ya, kalau punya garis, maka kita pakai cara yang sama tadi, masih pakai A X, Y sama pencerminan terhadap sumbu X, hasilnya adalah A sama dengan X aksen, Y aksen, ya. X aksen ini sama dengan X ya, kemudian Y aksen ini sama dengan min Y. Ini saya rubah menjadi Y sama dengan min Y aksen ya, ditukar aja. Maka kalau saya akan substitusi X dan Y ini ke dalam persamaan yang ada di atas, maka ini menjadi 3X min 2Y sama dengan 1. X saya ganti dengan X aksen, jadi 3X aksen min 2 min Y aksen sama dengan 1. Ini saya akan peroleh 3X aksen tambah 2Y aksen sama dengan 1. Nah, jadi bayangannya itu adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat gambarnya demikian ya, yang merah ini adalah objek ya, kemudian saya cerminkan. Jadi waktu saya mengambil X sama dengan min 1 di sini gitu ya, di sini, maka bayangannya itu akan ada terus di sini ya, demikian seterusnya ya, dia akan bertukar. Oke, baik ya, bisa ya kira-kira ya. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sekarang yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Nah, saya punya titik A, X, Y. Nah, saya akan menarik garis lurus ya, garis tegak lurus terhadap sumbu Y, dimulai dari titik A ini terus sampai jarak ini sama dengan di sini. Kalau misalnya saya namakan tadi misalnya titik C di sini, maka saya teruskan, nah sampai di titik ini, sehingga saya memperoleh titik panjang garis AC ini sama dengan panjang garis A aksen C ya, jadi panjangnya sama, maka saya akan dapat bayangannya. Nah, lihat perubahan, ketinggiannya tidak berubah ya,
posisi ketinggian tidak berubah, tetapi posisi jarak ini berubah. Kalau di sini panjangnya X, ya, posisinya X ke sana, karena ke kanan, maka sebelah sini dia akan negatif, gitu ya, karena jaraknya sama, tetap sama-sama dengan X. Saya akan peroleh A X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya demikian. X-nya yang berubah, jadi negatif X. Ya, Y-nya sama, kira-kira begitu. Ya, tidak ada perubahan. Mari kita masuk ke sana. Ini percerminan terhadap sumbu X. Tadi kalau kita punya A X, Y, C sumbu Y, percerminan sumbu Y, maka kita akan dapat X aksen ini adalah min X Y. Maka kalau saya punya A sama dengan 2, min 5, cerminkan terhadap sumbu Y, maka saya akan peroleh A aksen ini adalah negatif dari X, berarti min 2, dan Y nya tetap min 5. Ini hasilnya demikian. Kemudian ya, saya bisa pakai di sini tadi sama 2, min 5 ada di sini. Saya cerminkan, saya cari garis 1, 2 ya terhadap sumbu Y. Jaraknya sama, maka saya akan tiba di sini 1, 2. Ya, maka di sini saya akan berada di titik min 2, min 5. Ya. Kira-kira demikian. Bagaimana dengan pencerminan terhadap garis? Nah, saya akan punya tadi ya, kembali X, Y ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka saya akan peroleh A aksen, X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan min X, maka saya peroleh X ini sama dengan min X aksen, kemudian Y aksen sama dengan Y. Nah, saya substitusi ke dalam persamaan ini menjadi 3X min 2Y sama dengan 1. Saya substitusi X menjadi X menjadi min X aksen, jadi 3 dikali min X aksen min 2 Y aksen sama dengan 1. Ini menjadi min 3X aksen min 2 Y aksen sama dengan 1. Jadi bayangannya adalah min 3X min 2 Y sama dengan 1, atau saya bisa tulis dengan 3X tambah 2Y sama dengan min 1. Nah, kalau kita masuk di gambar kira-kira demikian. Ya, yang merah itu objeknya. Kalau saya tarik garis dari sini gitu, ini aja ya, maka jarak ini pasti sama dengan jarak ini. Demikian semua titik ya, pasangannya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, terhadap garis H. Apa garis H itu? X sama dengan H. Jadi X sama dengan H adalah sebuah garis yang nilai X-nya tetap sama berapapun nilai Y. Jadi dia akan tegak lurus terhadap garis sumbu X yang sejajar sumbu Y. Jadi berapapun nilai X-nya, berapapun nilai Y-nya, nilai X-nya tetap sama. Itu namanya garis X sama dengan H. Misalnya X sama dengan 3, maka saya akan cari 3 di sini, terus tarik garis. Ini adalah garis, misalnya ini 3 ya. Ini adalah garis X sama dengan 3. Jadi tidak berubah. Kalau saya ambil Y sama dengan 0, X-nya 3. Ambil Y sama dengan 5 misalnya, X-nya tetap 3. Jadi ini 3,5 misalnya. Di garis ini 3,7 misalnya. Ya, demikian. Ini garis X sama dengan Y. Saya hapus. Oke. Nah, misalnya itu adalah garis X sama dengan H. Kemudian ya. Kemudian ada titik di sini. A, X, Y ya. Tidak sampai di sana, di sini kira-kira. Maka jarak yang ini akan sama dengan jarak yang di sini. Ini bayangannya. Ya.
bayangannya. Ini bayangannya ya. Sama. Misalkan saya namakan D misalnya. Ini D, ini juga D, panjangnya D. Nah, sekarang persoalannya adalah saya tahu dari sini ke sini adalah X. Panjangnya dari sini ke sini adalah X. H. Kemudian dari sumbu Y ke titik A itu jaraknya adalah X. Maka D ini adalah sama dengan H dikurangi dengan X. Ya, jadi D itu sama dengan H dikurang X. Begini juga, demikian juga di sini. Ini adalah H dikurang X. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang dari sumbu Y ini ke titik yang ini. Oke ya. Maka saya akan menjumlahkan. Ya, ada 3 part di situ. Ini 1, ini panjangnya X, ini panjangnya lah H min X, ini panjangnya H min X. Oke, maka saya jumlahkan semua menjadi X ditambah H min X ditambah H min X. Oke, ini sama dengan, kalau saya sederhanakan, ini X dikurang X, ini selesai ya, 0. Tinggal H tambah H, ini 2H min X. Maka A aksennya itu adalah 2H min X, Y, karena nilai tingginya tidak berubah. Oke, kira-kira demikian. Oke ya, itu ya. X aksinya segitu. Oke. Contoh soal ya, garis X sama dengan min 3. Jadi nilai H itu adalah min 3. Ya. X-nya ini sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 5. Saya mau masukkan ke dalam persamaan A, X, Y, ini C sama dengan C, X sama dengan min 3, pencerminan ya. Ini A aksen 2H min X. Saya pakai X aksen aja ya. Nanti di bawahnya baru itu. Ini X aksen, Y aksen. Maka saya peroleh X aksen ini adalah 2H min X. Ya, X yang ini dimaksud. Maka hasilnya adalah 2 dikali min 3, saya substitusi, dikurang 2. Ya, sama dengan min 6 dikurang 2, ini sama dengan min 8. Oke, saya sudah dapat X aksen. Oke, sekarang Y. Y-nya berapa? Y aksen ini sama dengan Y, maka Y aksen sama dengan min 5. Jadi bayangannya adalah A aksen ini sama dengan min 8, min 5. Oke. Kira-kira demikian. Kita lanjut. Coba pakai titik ya ini. Kira-kira cerminnya di sini. Ya, ini X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Oke, saya ganti warna biar kelihatan berbeda situ ya, warna biru. Oke. Kemudian titiknya adalah 2, min 5 di sini. 2, min 5. 2, min 5. Ini saya teruskan cerminnya. 2, min 5. Oke. Maka saya akan tarik garis sejauh 2 kali dari jarak cermin ini. Nah, kayak ini ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, gitu. Maka saya tarik garis ke sana juga 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Saya sampai di sini. Min 8, min 5. Yang mana yang kita gunakan waktu mengerjakan soal, bisa dua-duanya. Bisa pakai koordinat kartesius, bisa pakai rumus. Tapi lebih baik sih pakai rumus. Oke.
Nah, bayangan sama, garisnya sama ya. 3x. Saya balik lagi. Ya, hanya berapa? Oh, ini x sama dengan 2. Maka hanya adalah 2. X aksen sama dengan 2h min x. Saya rubah, saya butuh x. X sama dengan, ya saya pindahkan ke sana, tukeran 2h min x aksen. Kira-kira begitu ya. Jadi berapa sih h itu? Nah, saya sama dengan 2 kali h. 2 kali 2 min x aksen sama dengan 4 min x aksen. Nah, ini nilai x-nya. Sekarang y aksen sama dengan y. Maka y sama dengan y aksen. Maka saya substitusi ke situ. Ya. 3x saya substitusi dengan ini. Maka saya punya 3x min 2y sama dengan 1. Ini 3. 4x min 4 min x aksen. 4 min x aksen dikurang 2y aksen sama dengan 1. Y nya tidak berubah ya, coba ganti namanya. Ini menjadi 12, saya rainbow. Ini menjadi min 3x aksen min 2y aksen sama dengan 1. Saya pindah ke atas. Ini menjadi, saya yang variabel saya tetap di kiri. Ini min 3x aksen min 2y aksen sama dengan 1 min 12. Maka ini menjadi min 3x aksen min 2y aksen sama dengan min 11. Ya. Jadi bayangannya itu adalah, saya hilangkan aksennya aja, ini jadi min 3x min 2y sama dengan min 11. Atau ini jadi 3x tambah 2y sama dengan 11. Jadi semua ruas saya kali dengan min 1. Nah, kira-kira gambarnya demikian. Oke ya. Yang hitam itu objek, yang orange itu adalah bayangannya. Baik, kita lanjut ya. 2 lagi. Y sama dengan K. Berarti Y sama dengan K ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, jadi berapapun nilai X-nya, nilai Y-nya tetap K. Ya, jadi kira-kira hampir sama tadi dengan penjelasan Y X sama dengan H gitu ya. Misalnya demikian, saya punya Y sama dengan K, titiknya di situ. Saya tarik garis ke atas ya, tarik garis dari sini hingga jarak ini sama. Saya namakan titik D, ini A aksen, ini ada A aksen di sini gitu ya. Jadi jarak A ke D itu sama dengan jarak A aksen ke D. Kira-kira begitu ya. Maka yang tidak berubah adalah X. Nah, yang berubah adalah nilai Y. Nah, mari kita perhatikan. Ini dulu ya, jarak dari A ke sumbu X. Ini jaraknya adalah Y. Ya, dari sini ke sini. Y, dari sini ke sini Y gitu ya. Dari sumbu X ke cermin itu jaraknya adalah H. Ya, karena K. Karena Y sama dengan K gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak objek ke cermin dari sini ke sini. Ya, saya hitung keseluruhan, maka saya akan punya, saya namakan apa tadi, D ya, misalnya ini masih D, ini D. Maka D ini sama dengan K dikurang Y. Bisa lihat ya. Maka D yang ini juga sama, K dikurang Y. Nah, persoalannya adalah berapa jarak antara sumbu X dengan A aksen. Nah, saya jumlahin aja semua nih, tiga bagian gitu ya, 3 bagian ini. 1, 2, 3. Ya, maka D ini sama dengan, saya akan peroleh D sama dengan Y ditambah K min Y ditambah K min Y. Nanti hasilnya adalah 2K min Y. Oke. Maka nilai X-nya begitu bayangannya. Jadi kalau kita perhatikan secara matematis seperti itu, X aksen Y aksen bayangannya. Kemudian X aksen itu adalah X, kemudian Y aksennya adalah 2K min Y. Oke, baik. Nah,
Mari kita masuk di contoh. Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 cerminnya. Maka K-nya itu adalah 3. X-nya adalah 2, Y-nya sama dengan min 5. Nah, persoalannya adalah bayangannya itu X aksen itu X, Y aksen itu adalah 2K min Y. Nah, mari kita masuk di sini. Sama dengan, saya di sini aja ya. X aksennya itu adalah tetap 2. Y aksennya berubah. Ini 2K. 2 kali K, 2 kali 3 min 5. Ya, Y-nya min 5. Y-nya min 5. Oke. Ini sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi bayangannya itu adalah, jadi A aksen ini sama dengan adalah 2,11. Oke, itu kalau kita pakai rumus. Kalau kita pakai garis Y sama dengan 3, maka saya akan punya garis di sini nih. Oke, wah gambarnya kayak nggak cukup. Ini soalnya harus ada 11 di atas gitu ya. 9, 10, 11 ya. Sini min 2, 2, min 5. Ya, kita hitung jarak ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka ke cermin juga ada ke objek juga 8. Nilai X tidak berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, 9, 10, 11 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 9, 10. Kok 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 di sini ya. 9, 10, 11. Ini 12, salah ini ya. 11 ya, jadi tetap menjadi 2,11. Tadi saya salah menempatkan 9 ya. Oke, baik, kita masuk ke contoh kalau mencerminkan terhadap garis. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 cerminnya, maka K-nya adalah 2. Oke, nilai K sama dengan 2. X aksen sama dengan X, nggak dirubah. Kemudian Y aksen sama dengan 2K min X min Y. Ya, maka saya peroleh nanti Y ini sama dengan 2K min Y aksen. Oke, ini yang saya substitusi ke dalam persamaan ini. Ya, 3X min 2Y sama dengan 1. 3X aksen, Y-nya 2 kali 2K. Saya ganti K dulu. Berarti K ini menjadi seharusnya 2 kali 2 min Y aksen. 4 min Y aksen. Jadi ini 4 min Y aksen sama dengan 1. Ini menjadi 3X aksen min 8 plus Y aksen sama dengan 1. 3X aksen, 2Y tambah 2Y aksen sama dengan 1 tambah 8 ya. Jadi bayangannya itu adalah 3X tambah 2Y sama dengan 9 ya. Nah, itu kalau kita, nah yang hitam itu adalah objeknya, yang ungu itu adalah garisnya Y sama dengan 2, yang merah bayangannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang yang terakhir, Y sama dengan X. Apa artinya Y sama dengan X? Kalau setiap kali saya mengambil nilai X di sini, maka nilai Y-nya sama. Ya, misalnya saya ambil X sama dengan 2 di sini, maka Y-nya juga 2. Ya, misalnya di sini 5 misalnya, maka Y-nya juga 5 dan seterusnya. Ya. Kalau saya ambil Y-nya sama dengan min 3, maka X-nya juga adalah min 3. Itu namanya Y sama dengan X.
garis Y sama dengan X. Nah, mari kita perhatikan kalau saya punya garis di situ gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Jaraknya sama. Ditukar aja gitu ya. Jadi Y sama dengan X sama dengan Y. Jaraknya sama. Oke, kita masuk ke matematisnya. Oke, X aksinya berapa? Y. Y aksinya berapa? X. Ya, itu kalau persamaan Y sama dengan X. Nah, kira-kira demikian. Bagaimana kalau soalnya? Nah, ini garisnya Y sama dengan X, maka 2,-5 saya cerminkan terhadap Y sama dengan X. Ini hasilnya adalah min 5,2. Oke ya. Oke, gitu aja gitu ya. Dimana dia di sini, ini garisnya di sini gitu ya. 2, dia akan ada di sini nih. Min 2. 5,-2. Ya. Tegak lurus ke sana. Oke. Baik, saya akan selesaikan cepat ini karena suara masjid udah mulai muncul gitu ya. Oke, bayangannya gitu ya, tertukar. Oke, enggak apa-apa. Kayak punya 3x min 2y sama dengan 1. X aksen sama dengan y, y aksen sama dengan x. Ya, saya substitusi aja ganti. Y saya ganti dengan x aksen, x saya ganti dengan y aksen. Jadi 3x berarti 3y aksen dikurang 2x aksen sama dengan 1. Jadi bayangannya itu adalah 3y min 2x sama dengan 1 atau min 2x tambah 3y sama dengan 1. Nah, bisa dilihat di situ ya. Hasilnya demikian. Tertukar aja. Nah, ini satu bagian sudut ya. Kalau saya cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi B ini jaraknya sama ke sana ya. Ya, ini B-nya adalah 2,6, maka ini menjadi min 2,6. Kemudian saya cerminkan terhadap sumbu X, maka dia menjadi min 2, min 6. Demikian seterusnya. Oke ya. Kira-kira hasilnya demikian. Di gambarnya udah kelihatan. Baik, saya selesaikan materi kita sampai di sini. Ya, sampai berjumpa. Untuk ada pertanyaan berikutnya silakan sampaikan lewat WA atau bisa nggak bisa komen di YouTube saya. Oke, baik, demikian, sampai bertemu. Tuhan memberkati.